Oke, hari ini saya akan melanjutkan tes game lagi ya. Kali ini saya akan mencoba bermain game di Sharp Aquos R2. Ya, mantan flagship dari Sharp keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk bermain game seperti biasa ya, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Oke, kita langsung buka saja gamenya. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe channelnya bos ya. Oke, seperti biasa ya, di sini saya akan pertama untuk cek grafiknya di Sharp Aquos R2 ini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk maksimalin ya, yaitu grafis ultra dan refresh rate-nya itu tinggi. Oke, kita pengaturan sebentar ya. Di sini saya aktifin semua biar gampang. Oke, kita lanjut ke permainannya. Jadi nanti saya akan ceritakan pengalaman saya saat bermain game Mobile Legends di Sharp Aquos R2 ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membagikan sedikit spesifikasi dari Sharp Aquos R2 ini. HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845 ya. Jadi chipset flagship pada zamannya. Dan untuk layarnya sendiri ini berjenis IXO ya. Jadi layar dari Sharp itu sendiri dan berukuran 6 in ya. Jadi ya menurut aku sih layarnya compact, ya kecil dan enak di tangan. Untuk RAM-nya sendiri yang saya pakai yaitu RAM 4GB dan internal 64GB karena cuma itu pilihannya saja. Dan untuk baterainya sendiri ini berkapasitas 3100 mAh. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat bermain game Mobile Legends Bang Bang di Sharp Aquos R2 ini. Pertama untuk layarnya sendiri menurut aku sih ya nggak tahu lah, layarnya itu agak sedikit di dead touch ya, atau mati lah apa namanya itu. Pokoknya touchscreen-nya itu agak susah ya. Mungkin ini karena penyakit dari Sharp Aquos R2. Ya mirip-mirip dengan Sharp Aquos R3 lah. Jadi layarnya ini sangat kurang nyaman sekali buat bermain game. Jadi kadang gerak sendiri, pokoknya ini sangat kurang nyaman sekali. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin atau tidak, nanti di kolom komentar saja ya. Dan untuk baterainya sendiri menurut aku sih ya lumayan boros. Untuk bermain dari 100% ke 15% itu sekitar ya 1,5 jam lah. Itu pun menurut aku ya sangat boros sekali. Ya mungkin baterainya juga sudah lama ya, dan kapasitasnya kecil. Untuk layarnya sendiri yang berukuran 6 in menurut aku sih masih nyaman buat bermain game, ya tidak terlalu kekecilan. Oke, kita lanjut ke suhunya ya. Untuk suhunya sendiri di Sharp Aquos R2 ini saat bermain game Mobile Legends itu menurut aku sih lumayan panas atau bisa tergolong panas ya. Jadi saat bermain game itu kurang nyaman karena ini panas. Lebih baik pakai fan cooling ya, atau kipas pendingin, atau ya minimal pakai cas lah buat meminimalisir panas itu ke tangan. Oke, bagi yang belum subscribe monggo di subscribe channelnya bos ya. Jadi kesimpulannya Sharp Aquos R2 ini menurut aku sih ya kalau buat bermain game menurut aku secara performa itu masih worth it ya buat bermain game. Dan grafisnya pun menurut aku ya ultra ya, itu menurut aku sih tinggi. Jadi ini nyaman sekali buat bermain game, pokoknya enak buat bermain game. Tapi ya itu di apa namanya, di touchscreennya yang sangat tidak enak sekali, yaitu ada di touch ya, atau touchscreen ya kurang responsif atau gerak sendiri lah. Menurutku itu yang sangat mengganggu sekali. Jadi kurang worth it di touchscreennya saja. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin atau tidak, atau cuma di HP aku saja. Jadi monggo ceritakan di kolom komentar saja ya bos ya. Jadi menurut aku sih Sharp Aquos R2 ini ya sebenarnya sih masih enak buat bermain game ya. Secara grafis pun masih tinggi, tentunya ini ya nyaman lah buat bermain game. Tapi ya penyakitnya itu nggak tahu ini menular atau enggak ya. Jadi penyakitnya yaitu di touchscreennya yang kurang responsif atau di touch lah. Itu penyakit dari nggak tahu bawaan dari lahir atau ini gara-gara minus di LCD-nya. Ya tentunya penyakit ini menular ke Sharp Aquos R3 ya, yang mana itu touchscreennya itu mati semua. Jadi saya pernah beli Sharp Aquos R3 itu baru beberapa bulan lah, itu touchscreennya mati semua dan itu sangat menyebalkan sekali, tidak bisa buat test game dan lain-lain. Oke, bagi yang belum subscribe monggo di subscribe channelnya bos ya. Pokoknya kesimpulannya Sharp Aquos R2 ini buat bermain game menurut aku sih secara performa itu masih worth it ya. Yang tidak worth it cuma di touchscreennya saja yang kurang responsif. Mungkin saya dapat ini ya dapat yang minus, jadi ya kurang worth it. Buat teman-teman yang pengen beli Sharp Aquos R2 ini buat bermain game,
Tentunya pilih yang touchscreen-nya yang no minus ya, jadi nyaman buat bermain game. Untuk layarnya sendiri yang kecil enak sih buat bermain game ya, tidak terlalu kekecilan, masih nyaman buat bermain game. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review atau test game di Sharp Aquos R2. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe channelnya bos ya. Oke, terima kasih, mantul.